Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Perkigo Santosanto dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Analisis Resiko Potensi Bahaya dan Pengendaliannya menggunakan metode HIRAK dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja. Studi kasus pada kompartemen Jasa Pelayanan Pabrik PT Pupuk Kaltim. PT Pupuk Kaltim adalah produsen urea terbesar di Asia yang bertempat di Kota Bontang, Kalimantan Timur, memiliki moto hadir dalam semangat pionir, kuat di tempat tantangan dan maju dengan karya bermutu. Memiliki visi menjadi perusahaan kelas dunia yang memberikan solusi inovatif dan berdaya saing di bidang agribisnis dan juga kimia untuk masa depan yang berkesinambungan. Selanjutnya adalah pendahuluan penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keselamatan dan juga kesehatan kerja itu merupakan salah satu faktor penting dalam kelancaran produksi di perusahaan. Karena ketika terjadi kecelakaan kerja, maka dibutuhkan biaya-biaya tambahan untuk menanggulangi kecelakaan kerja tersebut. Contohnya seperti memperbaiki mesin dan juga mengobati karyawan yang menjadi korban kecelakaan ini. Contohnya kita ibaratkan seperti ketika pintu rumah ataupun pagar rumah ketika tidak dikunci, maka akan menimbulkan risiko-risiko bahaya. Contohnya seperti kemalingan. Maka ketika terjadi kemalingan, maka akan dibutuhkan biaya-biaya tambahan lagi untuk memperbaiki dari kejadian kemalingan tersebut. Seperti itu. Lalu tujuan penelitian ini itu adalah kompartemen IPP itu memiliki resiko kegiatan kerja dan aktivitas kerja itu memiliki risiko yang cukup besar, sehingga diharapkan penelitian ini itu agar dapat mengedepankan aspek ketiga supaya diimplementasikan dengan baik di dalam perusahaan. Batasan penelitian ini itu hanya dilakukan pada 3 unit kerja kompartemen JPP. Yang pertama ada bisnis dan administrasi, yang kedua ada departemen bengkel dan alat berat, dan yang ketiga ada departemen operation dan maintenance 2. Dan penelitian ini tidak sampai pada tahap implementasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah HIRAK, di mana pada langkah pertama yang kita lakukan adalah identifikasi bahaya atau hazard identification. Untuk langkah pertama kita mencari kira-kira bahaya-bahaya apa saja yang ada di dalam aktivitas kerja tersebut. Lalu dilanjutkan pada langkah yang kedua adalah risk assessment, yaitu adalah penilaian risiko. Di sini ada dua faktor penilaian. Yang pertama adalah likelihood atau seberapa kemungkinan terjadi bahaya tersebut, lalu ada severity, seberapa parah ketika kecelakaan kerja tersebut terjadi, lalu dari dua faktor nilai ini, maka nanti hasilnya dikalikan dan dimasukkan ke dalam matriks peta risiko untuk dilihat seberapa besar sih bahaya dari kecelakaan kerja tersebut. Lalu selanjutnya yaitu adalah determining control atau pengendalian risiko. Di sini kita memberikan langkah-langkah pengendalian untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja tersebut dapat terjadi. Yang pertama adalah pada Departemen Bisnis dan Administrasi. Di sini contohnya ada aktivitas pengoperasian laptop dan komputer memiliki bahaya paparan radiasi layar dengan tingkat risiko sebesar 5 medium. Untuk penilaian risiko yang dapat dilakukan, itu dari yang pertama ada sisi engineering control, di mana dapat melakukan penyesuaian pencahayaan pada ruangan kerja minimal 300 lux. Terus rekomendasi yang saya berikan itu adalah pengaturan cahaya monitor dan memasangkan screen protector pada layar monitor. Lalu pada sisi administrative control, itu melakukan himbauan dan juga sosialisasi mengenai cara untuk mengurangi dampak radiasi layar monitor. Terus untuk APD dapat menggunakan kacamata anti radiasi Blu-ray. Selanjutnya pada Departemen Bengkel dan Alat Berat, pengendalian risiko yang dilakukan contohnya pada aktivitas pengelasan dan pemotongan pipa logam itu memiliki bahaya kebakaran akibat percikan api dari proses pengelasan itu dapat bertemu dengan gas eksplosif. Di sini tingkat risikonya cukup tinggi yaitu 10 high, maka pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah seperti dari sisi engineering control itu memasang saluran hidran dan juga alarm kebakaran. Terus pada sisi administrative control dilakukan pemasangan tirai anti api untuk menahan percikan api bertebaran kemana-mana, lalu sebelum itu dilakukan pengecekan bahan dan gas yang mudah terbakar sebelum dilakukan proses aktivitas kerja tersebut. Lalu rekomendasi yang diberikan adalah membuat dan juga memastikan instruksi kerja itu sudah benar sesuai dengan SOP yang ada. Dan APD yang disediakan adalah APAR dari bahan dasar busa untuk memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Selanjutnya pada Departemen Operation dan Maintenance 2,
Di sini aktivitas kerja contohnya pada pengecekan instrumen listrik itu memiliki bahaya terkena mesin yang panas, memiliki tingkat risiko yaitu adalah 8 medium, maka pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah dari sisi administratif kontrol, yaitu menjaga jarak dari mesin yang menghasilkan panas, lalu rekomendasinya adalah melakukan himbauan dan juga sosialisasi mengenai bahaya kerja pada area mesin yang panas. Lalu APD yang digunakan itu adalah menggunakan APD lengkap seperti safety shoes, safety glove dari berbahan dasar kulit, dan juga safety helmet yang berstandar SNI. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, identifikasi bahaya pada Departemen Bisnis dan Administrasi terdapat 6 risiko bahaya, lalu Departemen Bengkel dan Alat Berat terdapat 17 risiko bahaya, dan yang terakhir pada Departemen Operation dan Maintenance 2 terdapat 14 risiko bahaya. Lalu penilaian tingkat risiko pada Departemen Bisnis dan Administrasi terdapat tingkat risiko low sebesar 50% dan tingkat risiko medium sebesar 50%. Lalu pada Departemen Bengkel dan Alat Berat terdapat risiko low sebesar 6%, lalu risiko medium sebesar 82%, dan risiko high sebesar 12%. Dan yang terakhir pada Departemen Operation dan Maintenance 2 itu terdapat risiko low sebesar 21% dan tingkat risiko medium sebesar 79%. Dan penilaian risiko pada hierarki pengendalian dilakukan dengan cara eliminasi, substitusi, engineering control, administratif control, dan juga APD yang disertai pengawasan oleh Departemen K3 PT Pupuk Kaltim. Sekian presentasi yang dapat saya berikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.